Brand positioning is important to maintain the continuity of a business in order to survive in the market. For Stufo, it's by building a brand image that displays their mission of using used goods. Oke, jadi brand positioningnya Stufo itu Stufo itu mencoba untuk terlibat juga dalam usaha meminimalisir polusi limbah plastik. Dengan cara adalah kita merecycle, dan tidak hanya recycle, kita meningkatkan kualitas dari limbah tersebut sehingga mempunyai nilai dan manfaat untuk masyarakat. Jadi target customer-nya dari Stufo sendiri itu fokusnya otomatis pertama kita fokus kepada teman-teman yang sudah paham mengenai barang-barang upcycling. Kemudian yang kedua itu adalah teman-teman yang juga kolektor sama brand atau brand tas yang sangat unik gitu. Karena Stufo sendiri memiliki identitas sebagai sebuah brand yang hanya memproduksi satu produk di setiap jenisnya gitu. One way for Stufo to build awareness is by creating various creative content on social media. One of which is by making tutorials on how to utilize used goods to become a product that has a high selling value. Jadi sebetulnya kalau misalnya itu dibilang marketing bisa saja, tapi fokusnya lebih ke mengedukasi tadi sih. Jadi walaupun secara brand ini adalah sebuah brand jualan, tapi secara tidak langsung dengan membuat sebuah konten-konten edukasi itu, kita berharap masyarakat yang menontonnya bisa melakukannya secara DIY di rumah masing-masing. Ya sebetulnya pesannya sederhana, yaitu bagaimana caranya agar masyarakat itu bisa benar-benar memanfaatkan limbah yang ada di rumahnya masing-masing. Selling upcycled products is not easy. Building public awareness of the importance of managing used goods is the biggest challenge for Stufo Labs. Banyak kita bikin pameran itu kan kadang-kadang ada pilihan tuh kayak flexi yang outdoor, yang indoor. Kalau Stufo cenderung tertarik sama material flexi yang billboard outdoor karena dia lebih tebal. Dia lebih tahan lama dan printannya juga bagus. Jadi secara grafisnya itu bagus. Jadi alur pemesanan untuk Stufo sendiri itu bisa lewat e-commerce maupun secara chat personal. Kemudian ketika customer ini sudah memesan, itu biasanya kalau misalnya barangnya ready, itu akan langsung disiap untuk dikirimkan ke customer. Tapi kalau misalnya karena brand Stufo ini bukanlah sebuah produk yang langsung bikin banyak, jadi ada proses pre-order gitu. Jadi akan ada sekitar 5 hari untuk produksi, kemudian sampai di packaging, kemudian baru kita infokan ke customer untuk dikirim. Complaints from buyers are unavoidable when marketing a product, but Stufo always respond to these complaints in a professional manner. Untuk menghadapi komplain dari customer sebenarnya cukup menarik ya buat Stufo, karena kalau dari kita misalnya ada komplain itu tentang barang yang dia request tidak sesuai dengan kebutuhannya, kita bersedia untuk mereturn barang itu untuk kita bikin sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Dan itu juga menjadi sebuah edukasi yang sangat berharga buat Stufo Lab sendiri untuk membangun kepercayaan customer. In addition to building awareness, the COVID-19 pandemic has had a fairly severe impact on Stufo Labs. Stufo Labs took advantage of the pandemic period with positive activities, one of which is by making various new innovation for its products. Ya, gue rasa secara umum lah ya, seperti banyak produk lainnya ya, yang harus berstrategi untuk bisa tetap jalan gitu. Kebetulan di Stufo juga memanfaatkan waktu ini untuk ngeksplor terus. Kayak sekarang bersama Good School dengan Good R&D-nya, kita kerja bareng untuk pengolahan sampah plastik. Jadi jadinya produknya nggak cuman tas lagi, tapi juga ada aksesoris, tempat handphone. Kita nge-recycle tutup botol plastik. Karena kita ada laboratoriumnya, kita kembangin lagi untuk pengolahan dari pencacahan,
lalu ada ovennya, ada injection mesinnya, terus pakai cetakan kan. Nah itu kita udah jalan. Adalah masa-masa Stufo yang lagi cukup struggling gitu ya. Tapi emang kita sih juga ngimbanginnya aja. Jadi kalaupun lagi memang penjualan lagi sepi, terutama kemarin ya di masa pandemi, kita karena energi bikinnya tuh masih ada ya, jadi kita ke situ energinya, jadi explore lagi gitu. The main strength of upcycle products is the availability of raw materials. One tip to be successful in the business world is to cultivate accuracy in seeing the opportunities around us, about what raw materials are the most abundant to be made into a product. Ya menurut gua, buat teman-teman yang emang mau mulai, bisa mulai dengan resource yang ada di sekitarnya gitu. Mungkin akan lebih sulit kalau terlalu mengawang-awang ya, tapi sebenarnya resource-nya yang di sekitar itu bisa ketersediaan, tapi juga bisa masalah yang ada di sekitarnya gitu. Di situ aja mulainya. Dan juga jangan lupa, karena pasti selalu tidak mulus ya, butuh sikap yang persisten lah untuk terus ngerjain walaupun naik turun. Itu sih, karena gue rasa kita juga ngalamin, dan gue rasa teman-teman UKM lainnya juga pasti ngalamin ini.